Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Nobi Kurniawan dan hari ini gue akan bikin satu video follow up dari video Gadis Kretek kemarin, yaitu video komparasi antara seri dan bukunya. Mungkin sebelum mulai gue mau ngasih tahu di mana kalian bisa nonton adaptasi serinya. Jadi adaptasi dari Gadis Kretek ini bisa kalian tonton di Netflix, dan tentu aja untuk bukunya bisa kalian temukan di toko buku favorit kalian. Oke, langsung kita mulai aja komparasinya. Nah, mungkin teman-teman pembaca udah familiar ya kalau biasanya adaptasi dari sebuah buku ke media lain itu biasanya nggak sepakem itu, nggak sedetail itu, dan banyak hal-hal di dalam buku yang nggak diangkat di adaptasinya. Nah, sayangnya hal-hal tersebut masih banyak ditemukan di adaptasi serinya Gadis Kretek. Dia bukan adaptasi yang cukup faithful terhadap sumbernya, seperti contohnya Dune kemarin, nggak seperti itu. Nah, pertanyaannya seberapa banyak bagian yang dirubah dan apakah perubahan tadi bagus gitu. Nah, salah satu hal yang dirubah dalam proses adaptasi ini adalah vibes-nya. Ini satu hal yang paling kerasa sih menurut gue, karena pas gue jelasin di video review bukunya pun, gue sempat mention kalau dari trailernya sendiri, adaptasinya akan lebih dramatis daripada bukunya. Lebih serius lah, lebih intens. Sedangkan di bukunya sendiri gue merasa ceritanya lebih ringan, lebih light, banyak komedi yang disisipkan di dalamnya. Bukan berarti di serinya nggak ada ya, cuman nggak sebanyak di bukunya. Nggak ada tuh yang namanya interaksi kocak antara tiga bersaudara ini tuh, antara Lebas, Karim, dan Tegar tuh nggak ada. Yang mana gue cukup kesel sih, karena itu salah satu hal yang gue suka dari bukunya kan. Sedangkan di serinya kita nggak menemukan itu. Ketiga karakter anaknya Romo nih berantem mulu. Ya, sekali lagi lebih dramatis lah. Bahkan karakter Zheng Yah pun mengalami hal yang serupa gitu. Ya, memang karakter Zheng Yah nggak sekocak tiga bersaudara ini di bukunya, tapi tetap kerasa di adaptasinya kalau karakter Zheng Yah ini dibuat lebih dingin kali ya. Tapi nggak begitu parah sih. Yang paling parah mungkin Karim ya. Karakter Karim tuh kocak, paling kocak menurut gue. Tapi di serinya kelihatan kaku banget gitu. Tetap jadi penengah antara karakter-karakter lain dalam keluarganya, tapi tetap beda. Bahkan karakter peracik saus di bagian akhir seri, menurut gue dia lebih Karim daripada Karim itu sendiri. Tapi overall gue tetap suka performance mereka. Mereka menurut gue tetap berhasil membawakan cerita Gadis Kretek ini versi mereka. Dan gue mau shout out untuk acting Jawanya Badian Sastro, terus aktor pemeran ayahnya Zheng Yah, gue lupa namanya, sama karakter Arum. Menurut gue mereka acting ngomong bahasa Jawanya tuh dapet banget. Ini sedikit nitpick sih, karena gue orang Jawa dan setiap gue nonton film yang berbahasa Jawa, kadang ada aktor yang aksennya masih kurang lah. Tapi tiga karakter ini gila fluent banget. Gue suka Jawanya dapet banget. Kemudian apalagi sih yang berbeda dan apalagi yang dirubah dari bukunya ke adaptasi di luar karakterisasi? Yang pertama, menurut gue di bukunya dia lebih berani. Dalam artian kalau kalian sudah nonton seriesnya, mungkin kalian familiar dengan Partai Merah. Nah, di buku sendiri disebutkan kalau Partai Merah adalah ya itu gitu. Kalian tahu lah. Di buku dia lebih berani dan lebih banyak menyampaikan event-event sejarah semacam itu. Sedangkan di seriesnya tidak. Kemudian ada karakter Lebas sendiri yang juga dirubah. Kayaknya di seriesnya dia nggak dimention kalau dia anak seni. Dia cuma anak yang rebel dan gak mau ngurus perusahaan kreteknya. Kemudian pertemuan antara Zheng Yah dan Romo juga berbeda. Flashback yang kita dapat juga cuma sampai karakter Zheng Yah dan Romo aja. Kita nggak ngikutin dari kisah orang tua mereka, itu nggak ada. Karakter saingannya Pak Idrus, ayahnya Zheng Yah, itu juga ditambahkan motif lebih antagonis daripada bukunya. Kemudian ada karakter Arum yang dapat porsi lebih banyak daripada bukunya. Kalau kalian belum baca bukunya, karakter Arum ini cuma muncul di akhir cerita gitu. Cuma sekilas lah, bukan karakter yang dominan. Nah, mungkin itu tadi beberapa perubahan yang gue inget dari buku ke serinya. Kalau gue kelewatan sesuatu, kalian bisa tambahin di komen bawah. Nah, sekarang apakah perubahan-perubahan tadi punya kontribusi yang baik ke adaptasinya? Apakah perubahan-perubahan tadi bagus gitu? Menurut gue beberapa iya sih. Menurut gue beberapa perubahan memang
harus dilakukan. Dan beberapa perubahan juga gue berakhir suka gitu. Jadi balik soal flashback tadi, gue mikirnya sih kalau kita dapat flashback sampai karakter Idrus Muryat, budgetnya juga pasti akan lebih gede kan. Dan gue juga nggak ada komplain untuk pemotongan bagian itu dalam adaptasinya. Kemudian gue suka interaksi antara Romo dan Zheng ya, pas mereka pertama kali ketemu. Waktu karakter Aya ini pertama kali dikasih kerjaan, dan sama Zhengnya dikasih tugas untuk melinting kretek. Itu lucu sih, karena itu mayoritas pekerjaan untuk cewek kan dijelasinnya di sini. Nah, perubahan itu jadi satu momen komedik yang gue suka. Kemudian seperti yang kalian udah tahu di trailernya, ada plot soal perempuan gak boleh bikin saus kretek. Itu juga gue suka, meskipun nggak kita temui di dalam bukunya, tapi hal tadi berhasil menambahkan drama baru di dalam cerita. Terus perubahan yang paling gue suka adalah karakter Arum tadi. Gue suka banget sama performance-nya, gue seneng banget porsi karakternya ditambah, dan interaksi antara Lebas dan Arum ini pun jadi semacam obat kangen gitu untuk interaksi karakter-karakter yang gue temukan di buku. Nah, sekarang gue mau ngebahas soal sisi produksinya. Gue coba banget untuk semua orang yang terlibat di dalamnya, karena dari segi set bagus, dari segi wardrobe bagus, acting obviously, directing, editing, scoring, dan soundtracknya pun gue suka. Sinematografinya juga oke banget. Gue sering menjumpai gambar-gambar cantik di sana-sini. So ya, good job. Nah, mungkin sekarang untuk pertanyaan yang paling ditunggu kali ya. Gue dapat pertanyaan ini di komen Instagram, di DM, bahkan dari teman-teman gue pun nanya, bagus mana sih series sama bukunya? Kalau udah baca bukunya, perlu nonton seriesnya nggak? Kalau cuma nonton seriesnya, perlu baca bukunya juga nggak? Well, gue cuma bisa bilang kalau cerita Gadis Kretek ini sama-sama bagus di tiap medianya. Di buku mungkin kalian akan dapat cerita originalnya yang lebih detail tentunya, lebih panjang. Di seriesnya kalian akan menemukan sebuah adaptasi yang cukup oke dan menawarkan banyak hal-hal baru tanpa menghilangkan cerita Gadis Kretek itu sendiri. Dan ini menurut gue merupakan satu hal yang bagus ya, karena para book readernya bisa lanjut nonton seriesnya dan mendapatkan pengalaman baru, bisa ngebantu visualisasi ceritanya juga. Dan untuk cinephile di luar sana yang cuma nonton serinya, kalian bisa lanjut baca bukunya untuk dapet cerita yang lebih kaya, yang lebih dalam lagi gitu. Tapi kalau memang disuruh milih, gue pribadi akan lebih milih bukunya. Ini. Kenapa? Karena ya kalau kalian udah nonton video review bukunya, gue bukan tipe orang yang suka ngasih rating ke buku. Tapi untuk buku satu ini gue berani kasih 5 dari 5, 10 dari 10. Ceritanya well research dan penulisannya yang fluid banget. Ya untuk detailnya kalian bisa nonton videonya sendiri lah. Mungkin gue akan sematin videonya di atas dan di deskripsi. So ya, itu tadi komparasi dari buku Gadis Kretek dan serinya. Terima kasih sudah nonton, akhirnya kita tatap muka lagi secara virtual. Terima kasih sudah dengerin, gue Nobby Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.